Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfian Syamhuris. Saya mahasiswa S1 jurusan Teknik Kimia di Universitas Pamulang. Semoga kawan-kawan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Dan tak lupa pula di masa pandemi ini kita harus benar-benar menjaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah dan prokesnya ya, yaitu 3M. Yang pertama menjaga jarak, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menggunakan masker. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar teknik kimia. Yang akan saya bahas di video kali ini yaitu apa sih pengertian teknik kimia itu, dan apa saja mata kuliah yang dipelajari di teknik kimia, terus prospek kerjanya, terus perbedaan kimia murni dan teknik kimia itu apa, terus perkembangan industri kimia di Indonesia ini seperti apa, serta peran penting teknik kimia di industri yang akan mendatang. Saya akan bahas semuanya di video kali ini. Oke. Nah, sebelum masuk ke subbab kali ini, sebelumnya tidak kita pungkiri bahwa kehidupan kita ini tidak jauh dengan kimia. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita selalu menggunakan kimia. Seperti apa yang kita makan, kita gunakan, dan apa yang berada di samping kita itu tidak luput dari kimia. Seperti obat-obatan juga, serta bahan-bahan yang kita gunakan seperti plastik, pewarna tekstil, baju juga itu sebenarnya mengandung ilmu-ilmu kimia. Nah, di sini apa sih pengertian tentang teknik kimia itu? Oke, teknik kimia itu yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang proses pengolahan bahan baku mentah sampai menjadi bahan baku jadi, dan juga bisa bahan setengah jadi yang bisa menjadi nilai jual tinggi, seperti membuat rubber karet, terus membuat obat-obatan, ada juga membuat biji plastik dan lain-lain. Oke. Mata kuliah yang dipelajari teknik kimia itu seperti kita ketahui yaitu kimia dasar, fisika dasar, kalkulus, ada juga termodinamika dan perancangan pabrik, serta cara penanganan bahan baku. Nah, di situ juga kita akan mempelajari banyak tentang proses-proses kimia dan lain-lain. Nah, di sini juga banyak yang mempertanyakan apa sih keuntungan dari teknik kimia, yaitu prospek kerjanya bagaimana. Nah, di sini kita bisa lihat dari prospek kerja teknik kimia, di mana di dunia ini ya, kita tidak bisa jauh dari kimia, dan apa yang kita pakai juga membutuhkan usaha-usaha atau energi ilmu teknik dari kimia. Yaitu seperti kita ketahui di dunia ini atau di Indonesia banyak pabrik-pabrik kimia yang bisa dikatakan sangat memuaskan dan sangat menjamin kita untuk yang akan masa datang, seperti pabrik-pabrik industri gas oil, industri kimia, dan lain-lain. Teknik kimia itu tidak hanya berkecimpung di industri kimia, kita juga bisa terjun ke industri makanan, industri farmasi, lingkungan, dan lain-lain. Nah, oke, di sini juga saya akan membahas apa sih perbedaan kimia murni dengan teknik kimia. Nah, di sini sebenarnya sama-sama dua bidang ini mempelajari tentang reaksi, tetapi reaksinya ini kimia murni itu hanya dalam skala lab atau gram, hanya skala kecil. Tetapi kalau teknik kimia itu yaitu mempelajari tentang reaksi dan mengolah bahan dari bahan mentah sampai bahan jadi, yang menggunakan alat-alat yang besar dan juga memerlukan utility yang harus kita perhatikan, seperti safety-nya, seperti juga
cara pengenangan bahan baku, cara penyimpanan bahan baku, dan kita juga diajarkan untuk cara menangani dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari bahan kimia tersebut. Oke. Di sini juga saya akan menjelaskan apa sih perkembangan industri kimia yang ada di Indonesia ini. Seperti kita ketahui ya, banyak industri kimia di Indonesia ini yang besar-besar, dan kita juga harus bisa masuk ke situ untuk bisa menjadi tenaga-tenaga ahli kimia. Dan juga kita di sini kenapa saya tertarik akan teknik kimia ini, karena perkembangan pabrik di industri di Indonesia ini sangat menjadi motivasi saya untuk bisa terjun ke industri kimia, yaitu tidak luput juga dari kebutuhan yang di masa akan datang. Kita juga selalu butuh dengan kimia, dan di situ juga banyak lapangan kerja yang kita dapatkan dari kita belajar teknik kimia. Nah, oke. Di situ juga peran penting teknik kimia dalam industri yang akan mendatang. Sudah kita ketahui beberapa negara sudah menggunakan energi pembaruan dari hasil penelitian teknik kimia, yaitu penggunaan nuklir, di mana penggunaan nuklir ini menggantikan penggunaan batu bara, yang dimana batu bara ini mulai sekarang sudah sedikit dan hampir habis. Maka dari itu beberapa negara sudah menggunakan nuklir, dan juga penggunaan nuklir juga sangat efisien, yaitu mengurangi emisi pembuangan dan juga sangat menghemat energi, di mana penggunaan nuklir ini sangat tahan lama dibanding dengan batu bara, dan juga pembuangan gasnya juga tidak terlalu banyak yang dihasilkan daripada menggunakan batu bara. Oke. Dan juga di sini beberapa negara juga sudah menggunakan litium sebagai energi pengganti bahan bakar minyak. Seperti sudah kita ketahui, mobil-mobil yang sudah diproduksi sekarang, yaitu seperti Tesla, semuanya sudah menggunakan litium yang listrik, sehingga dimana teknik kimia ini sangat dibutuhkan dan sangat berkembang di dunia ini, sehingga tidak pernah mati penemuan dan ilmu teknik kimia di dunia ini. Oke. Jadi kesimpulannya dari semua yang saya bahas ini, teknik kimia itu sangat dibutuhkan. Oke, kawan-kawan, sangat dibutuhkan. Karena apa yang kita gunakan, kita makan, atau yang kita di sekitar kini itu selalu membutuhkan ilmu dan usaha teknik kimia. Maka dari itu, kenapa teknik kimia itu perlu kita pelajari? Ya, karena banyak kemungkinan serta peluang untuk kita bisa menjadi penemu baru dari energi kimia dan energi pembaruan untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun untuk negara, supaya menjadi kebanggaan negara kita. Oke. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini. Semoga apa yang saya bahas, saya sharing video ini bisa bermanfaat dan bisa diambil yang baiknya. Jika ada salah-salah, itu dari saya, mohon dimaklumi. Dan jangan lupa, dari masa pandemi ini kita selalu menjaga kesehatan tubuh ya. Tetap atuhi peraturan pemerintah dan progres dari pemerintah, sehingga semoga kita selalu diberi kesehatan dan terbebas dari wabah-wabah yang tidak diinginkan ini. Ya, cukup. Oke, sebelum saya akhiri video kali ini, saya Abdul Samhuris, mohon maaf jika ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.